Di Jepang, ada sebuah profesi yang sudah ada sejak zaman Edo dan masih ada hingga saat ini, yaitu geisha. Kalau dengar geisha, kebanyakan orang pasti kepikiran nama band yang vokalisnya Mbak Momo. Beberapa orang mungkin tahu geisha, tapi salah mengartikan bahwa mereka itu PSK atau lontek kayak di aplikasi ijo. Sebenarnya, geisha itu seniman sekaligus artis pertunjukan tradisional di Jepang yang identik sama kimono panjang dan ditambah riasan bedak tebal di wajahnya. Bedak yang dipakai geisha ini namanya oshiroi. Alasan riasan tebal ini untuk membantu menerangi dan mencerahkan wajah mereka selama pertunjukan, karena kedai atau ruangan pada masa itu hanya diterangi oleh lilin saja. Geisha biasanya disewa untuk menghibur tamunya seperti bernyanyi, menari, memainkan alat musik, dan menuangkan sake atau teh. Alat musik yang digunakan geisha adalah samisen, yaitu alat musik petik mirip seperti gitar. Kata geisha memiliki sebutan lain di setiap daerah, dan geisha sendiri adalah istilah yang digunakan untuk wanita penghibur di Tokyo. Di Kyoto sendiri, geisha disebut geiko, dan di Niigata disebut geigi. Meski berbeda nama, semua tetap mengacu pada wanita penghibur. Seseorang yang ingin menjadi geisha, sebelumnya harus memulai pelatihan untuk mempelajari keterampilan yang dibutuhkan untuk peran tersebut. Geisha yang masih dalam pelatihan atau magang disebut maiko. Dan untuk menyelesaikan pelatihan ini perlu waktu selama 5 tahun bahkan lebih. Istilah maiko untuk geisha magang hanya digunakan di Kyoto. Biasanya, maiko atau geisha magang ini berusia 15-20 tahunan. Untuk menjadi seorang maiko, sebelumnya harus melamar terlebih dahulu ke rumah geisha yang bernama Okiya. Atau rumah geisha akan mencari gadis-gadis dari keluarga miskin untuk dijadikan maiko. Sistemnya mirip seperti agensi idol Korea ya. Selama masa pelatihannya, maiko akan mempelajari berbagai keterampilan untuk menghibur tamunya, seperti belajar memainkan alat musik tradisional Jepang yaitu samisen dan koto, bernyanyi, menari, dan seni upacara minum teh Jepang. Selain pertunjukan, maiko juga akan mempelajari unsur budaya tradisional Jepang lainnya, termasuk shodo, ikebana, haiku, dan sastra. Mereka juga akan menghadiri acara dengan geisha senior untuk mempelajari etiket yang benar untuk menghibur. Ketika seorang maiko telah menyelesaikan masa maganya, dia akan menjadi seorang geisha dan akan ditandai dengan upacara yang disebut erikae, yang berarti memutar kerah, di mana dia akhirnya akan mengenakan kimono dan konde rumit yang menunjukkan seorang geisha. Banyak orang yang beranggapan bahwa geisha adalah lontek, padahal geisha tidak melayani tamu untuk enak-enak, dan mereka sangat dilarang untuk enak-enak dengan tamunya, meskipun ada beberapa kejadian di mana hal ini terjadi di zaman Edo. Geisha hanya bertugas untuk menjamu para tamu yang datang dan menghibur mereka selagi menunggu PSK kelas atas atau yang disebut oiran. Beberapa tempat yang menghadirkan geisha seperti rumah bordil bahkan melarang geisha untuk duduk berdekatan dengan para pelanggan dengan alasan sang pelanggan akan lebih tertarik dengan geisha dibandingkan dengan oiran yang ada. Kesalahpahaman yang mengidentikan geisha dengan pelacuran salah satunya adalah munculnya distrik Yukaku yang melegalkan prostitusi dan hiburan untuk para pelanggan, dan banyak dari distrik Yukaku yang beralih fungsi menjadi distrik geisha. Hal lain yang menimbulkan kesalahpahaman pada geisha yaitu karena adanya mizuage, yang merupakan ritual mengambil keperawanan seorang maiko dengan membayar sejumlah uang yang ditawarkan. Dan kegiatan ini dipandang sebagai bentuk pendewasaan menuju geisha. Meskipun enak-enak dengan pelanggan sangat dilarang untuk geisha, mizuage sering juga dilakukan oleh rumah geisha atau okiya. Rumah geisha akan mendapat bayaran dari pelanggan yang membayar untuk keperawanan maiko tersebut, dan maiko itu sendiri tidak akan menerima uang dari ritual tersebut. Alasan lain yang memperkuat pikiran bahwa geisha itu seorang lontek yaitu karena setelah Perang Dunia Kedua selesai, banyak para lontek asli yang memakai kimono mendatangi pasukan militer sekutu untuk mengiklankan dirinya dan mengaku-ngaku sebagai seorang geisha. Dengan kesalahpahaman yang ada, geisha terus berkurang jumlahnya. Namun, pada tahun 1958, Jepang mengeluarkan undang-undang pencegahan prostitusi, sehingga prostitusi menjadi ilegal. Jika kalian ingin melihat geisha secara langsung,
kalian bisa datang ke beberapa kota di Jepang seperti Kanazawa, Kyoto, dan Tokyo. Tempat terbaik untuk menyaksikan geisha ada di Kyoto, menyusuri jalan Hanemichi di distrik geisha. Segitu aja video kali ini. Terima kasih sudah menonton dan semoga bermanfaat.